Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Kali ini Yolan sedang berada di studio Haidir Tanjung Diskominfotik Provinsi Riau. Nah, episode kali ini spesial, kita akan membahas mengenai peringatan Ulta Soina dan juga prestasi kejuaraan atlet Soina. Pastinya sudah ada narasumber spesial nih di samping Yolan. Ada dua ibu cantik. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Novilia SE selaku Ketua Pemprov Soina Riau. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini yang kedua kalinya ya Bu ya, talk show di Diskominfo ya Bu ya? Ya, yang kedua. Yang kedua. Nah kali ini spesialnya ditemani sama Ibu Hajat Tengku Reni Asmahrani SPI selaku Wakil Ketua 2 yang membidangi non olahraga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Baik, sehat juga ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi kita mau memperingati Ulta Soina dan juga mungkin kita akan membahas mengenai prestasi kejuaraan atlet Soina sendiri ya Bu ya. Iya. Nah mungkin di awal kita ingin nanya nih Bu, bagaimana sih Ulta Soina yang tahun ini dan ini tahun yang keberapa dan juga temanya apa sih Bu? Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ini kita sudah diundang kemari dan juga kita sekarang sedang mempersiapkan untuk HUT Soina ke-34 yang mana usia Soina sudah 34 bersamaan dengan HUT-nya Provinsi Riau. Okay. Karena tanggalnya sama 9 Agustus dan juga kalau untuk HUT Riau, Soina Riau itu pada bulan Juli kemarin. Oh, Juli jadi kemarin. 20 Juli. Yang berusia kalau untuk provinsi itu 25 tahun. 25 Tapi tahun. kalau nasional sudah 34 tahun. Okay. Setelah terbentuknya Special Olympic Indonesia di Jakarta, 9 tahun kemudian barulah lahir di Provinsi Riau pada tanggal 20 Juli tahun 1998 itu. Dan juga mungkin ini tadi kata Mbak Yola, kita ini kali yang kedua diundang kemari. Nah, memang selama ini kan saya kemarin pernah sendiri, tapi kali ini berdua dengan Bu Reni dan juga karena Bu Reni adalah ketua 2 yang membidangi bidang non olahraga. Karena perlu kami sampaikan di sini bahwasanya Special Olympic Indonesia itu namanya Special Olympic. Jadi Olimpik itu adalah olahraga, adalah kegiatan yang utamanya. Namun ada kegiatan yang non olahraganya. Nah, karena memang ini kemarin baru dipertandingkan di saat Pornas, menggali potensi anak-anak sehingga bisa menjadi atlet itu melalui seni dan budayanya. Benar. Jadi memang dalam rangka HUT ini bagaimana memaknai, termasuk memaknai HUT RI yang ke-78, kita juga para pengurus Special Olympic Provinsi Riau ini bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini bisa menjadi mandiri, berkembang dan meraih prestasi. Jadi inilah mungkin yang sekarang tugas dari pengurus. Sebelum untuk anak-anak ini meraih prestasi tentu ada jenjangnya. Benar. Jenjangnya seperti apa kriterianya seperti apa, karena memang di Special Olympic Indonesia ini yang masuk di dalam binaan kita menjadi atlet Soina, Special Olympic disingkat Soina, ini adalah yang anak-anak berkebutuhan khusus intelektual di bawah rata-rata. Jadi IQ di bawah 70, Mbak Yola. Di bawah 70 ya Bu ya? Iya, jadi inilah anak-anak kita yang memiliki keterbatasan intelektual inilah menjadi atlet yang menjadi binaan Soina. Oke.
Berarti di tahun ini tahun yang ke berapa tadi Bu? 34 nasional, 25 tahun Provinsi Riau. Ya ampun, hampir sama dengan umur Yolan ya Bu ya, 25 tahun. Ternyata udah lama juga udah dewasa ya, udah mau. Perkembangannya pasti luar biasa setiap tahunnya ya Bu ya. Oke. Nah, kegiatan apa aja sih Bu yang ada di Soina sendiri untuk memperingati HUT Soina ini Bu? Iya. Untuk memperingati HUT ini banyak yang dilakukan oleh Soina Provinsi Riau, baik itu yang olahraga maupun yang non olahraga. Nah, ini fokus memang mungkin pada hari ini karena yang non olahraga ini Bu Reni sudah akan membuat, kita akan melaksanakan merayakan HUT Soina Riau ajang kreasi akan mengadakan kegiatan drama musikal. Jadi ajang kreasi atlet Soina Riau bersempena dengan HUT Soina ke-34 dan HUT Soina Riau ke-25. Jadi di sinilah yang non olahraga, nanti Bu Reni mungkin akan menjelaskan secara detail mulai kapan, siapa saja yang menjadi pesertanya untuk drama musikal. Tapi memang luar biasa anak-anak kita ini, kita tidak menyangka sama sekali ternyata apabila dilatih berkesinambungan secara terus-menerus, anak-anak kita ini mampu dan bisa kelihatan. Jadi bakat-bakat potensi mereka itu nampak. Yang memang luar biasa. Kalau dibanding dengan yang biasa, saya rasa memang masih belum. Tetapi dengan kemampuan mereka seperti ini adalah hal yang luar biasa. Kita juga kadang-kadang rasa bangga melihat, haru dan bangga melihat anak-anak ini bisa memainkan suatu opera, drama, bernyanyi, musikal, dan juga keahlian yang lainnya, main angklung, dan dia berinteraksi sesama mereka. Karena ini nanti kita tidak hanya anak kita Down syndrome dan tunagrahita yang ikut nanti bermain, jadi para guru pendampingnya nanti akan terlibat untuk bermain di situ. Nah, insya Allah ini akan kita laksanakan besok tanggal 19 di BRK. Di BRK. Iya. Tanggal 19 ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin dari Sobat Diskominfotik sendiri taunya bahwa Soina ini hanya di bidang non olahraga. Ternyata olahraga ternyata ada non olahraga juga ya Bu ya. Mungkin mau nanya-nanya sedikit nih sama Bu Reni nih. Kegiatan apa aja sih Bu yang dilaksanakan kalau di bidang non olahraga ini Bu? Terima kasih. Jadi sebenarnya memang fokus atau utamanya itu membina bidang olahraga. Namun kita ini kedepannya akan dikembangkan untuk non olahraga. Jadi ini baru akan dimulai sebenarnya, dan uji cobanya itu besok di ajang kreasi disabilitas intelektual, di mana mereka nanti akan menampilkan drama musikal seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Ada bermain angklung, ada bermain akustik, bernyanyi. Nah, sebenarnya mereka sudah ada bakat-bakat yang di dalam masing-masing, diri masing-masing ya Bu. Tinggal bagaimana kita mengumpulkan mereka dan menyiapkan wadah untuk mereka bisa tampil. Jadi mereka diberi kesempatan. Mungkin itu yang kami dari Pemprov Soina Riau lakukan untuk di tahap awal. Kedepannya mudah-mudahan nanti akan bisa berkembang sehingga di sekolah-sekolah luar biasa itu akan terbentuk sendiri sanggar-sanggar atau menampilkan pentas-pentas seni di masing-masing SLB. Jadi tidak perlu kita menunggu ulang tahun Soina baru ditampilkan. Jadi mungkin masing-masing sekolah bisa melakukan itu. Berarti udah seharusnya setelah gebrakan ini setiap sekolahnya udah menyiapkan ya Bu ya, masing-masing untuk wadahnya sendiri. Karena sebenarnya masih banyak yang mau tampil. Oh banyak ya Bu ya. Karena kita dibatasi waktu hanya sampai jam 12 acaranya, sehingga hanya terpilih lah hanya baru beberapa sekolah perwakilan. Padahal peminatnya luar biasa banyak, ya Bu ya. Banyak. Tapi nanti lain kali ya, mungkin anak-anak kita itu kita kasih kesempatan untuk mencoba seperti teman-temannya yang sudah sekarang. Lainnya ya Bu ya. Besok akan tampil. Kan sebenarnya juga kita niatnya udah lama, 3 tahun yang lalu, cuman karena pandemi terkendala tidak boleh ngumpul. Jadi
tidak bisa dilanjutkan. Baru tahun ini lah ya, Bu, ya? Baru tahun ini. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya ya setelah penantian panjang ya Bu ya 3 tahun. Karena mungkin dari anak-anak berkebutuhan khusus ini banyak bakatnya ya Bu ya, cuma mungkin terpendam dan benar nggak ada wadahnya gitu Bu. Iya. Mm-mm. Jadi bukan hanya terpendam, anak-anak ini kalau di selalu kita bawa untuk bersosialisasi, dia akan berani mengungkapkan, melihatkan kemampuan dia. Jadi mungkin ada anak-anak yang dia katakanlah lamban untuk menerima Pelajaran. suatu materi yang diberikan oleh gurunya, atau nanti malas untuk berbicara, mengungkapkan sesuatu. Nah, mungkin disinilah dengan ajang kreasi atau dia bersosialisasi kepada teman-temannya, ini akan menambah semangat mereka menjadi mau, jadi tergali dan menjadi mereka mandiri. Benar. Mau dia berinteraksi sesama mereka, sesama kita gitu, yang biasa, anak luar biasa sama yang biasa. Jadi inilah tujuan kita untuk mengadakan kegiatan non olahraga ini. Okay. Sebetulnya kegiatan non olahraga ini bisa juga ini cikal bakal dari kita akan untuk mencari atlet. Oh ya sekalian ya Bu ya. Nanti bisa dilihat dari situ. Jadi atlet-atlet ini mungkin ke depan kan dia harus ada pengkaderan. Jadi seperti apa? Nah, mungkin dari ajang kreasi ini kita sudah melihat nih anak-anak kita ini nanti masing-masing pasnya dari sekalian seleksi ya Bu ya. Iya. Sambil menyelam minum air gitu ya Bu ya. Iya, air susu ya. Jadi sehat. Nah biasanya kalau di non olahraga ini apa aja sih Bu bidangnya, selain mungkin apa aja Bu, menyanyi atau teater dan segala macam? Iya. Jadi sebetulnya yang non olahraga ini memang ada di Special Olympic itu healthy athlete, jadi pengecekan kesehatan. Sudah itu ada youth, ada leadership, family forum. Nah, jadi di sini kan anak-anak kita ini insya Allah nanti akan dibentuk juga youth, jadi kepemudaannya. Nah, tujuan dari kepemudaan ini adalah menggabungkan itu anak yang biasa dengan yang luar biasa. Kita nanti gabung nih. Jadi yang biasa ini nanti dia sebagai mentor. Tapi memang persyaratannya ya kita harus mentor ini bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena nanti anak-anak ini bukan hanya di nasional saja. Kalau memang dia mampu dan bisa, ini akan mewakili Indonesia ke internasional. Tentu persyaratannya yang mendampinginya selaku mentor itu harus pandai bahasa Inggris ya. Karena nanti dia akan dipasangkan dengan yang luar biasa. Jadi anak-anak kita yang luar biasa. Jadi dia selalu mendampingi. Nah, inilah pentingnya kita membuat kelompok youth untuk kepemudaannya. Jadi kepemudaan ini ada persyaratannya juga. Jadi dari usia 16 sampai usia 25 tahun. Sampai 25 tahun ya udah lewat. Kalau nanti kalau sudah 25 tahun boleh tetap bergabung, tapi tidak lagi menjadi pengurus, bisa menjadi penasehat. Ada penasehat relawan, juga. Seperti itu. Jadi tidak jadi memberi kesempatan yang lain itu. Kalau usia sudah 25 memberi kesempatan kepada temannya yang lain. Baik itu yang tradisional, yang luar biasa maupun yang luar biasa ya. Tapi kalau luar negeri itu relawannya yang banyak. Relawannya banyak ya Bu ya? Iya. Kalau kita agak kesulitan. Sebetulnya bukan sulit ya, bukan kesulitan. Belum. Karena gini, kita juga pengurus ini adalah relawan. Jadi kata-kata relawan itu yang mungkin masih belum relawan tuh kayak rendah banget gitu kan. Bener. Padahal tidak, ini mulia, relawan itu mulia. Kalau di luar mereka itu usia tidak dibatasi usianya. Ada yang udah usia 80 sudah pakai tongkat, dia bangga dia menjadi relawan. Bahkan dia akan menyumbang apa yang bisa dia sumbang. Tidak hanya tenaga, finansial juga mereka sumbangkan seperti itu. Karena mereka berbuat
seperti ini dianggapnya ini adalah ibadah. Iya, gitu. benar. Ya mudah-mudahan ini terkhusus di Provinsi Riau akan bisa seperti itu. Bertambah Dan lagi tanpa relawan. pamrih, ya, tanpa Iya, benar-benar. Mungkin ya niatnya memang untuk membantu dan ya itu ya Bu ya. Iya, karena begini, kalau Menjalin tidak silaturahmi. menjalin silaturahmi dan gini, kita juga sama tuh seperti mereka, tapi kita baru akan memulai. Karena kata-kata relawan dengan volunteer, nah itu kan sama gitu ya, relawan. Mungkin saya bilang sama teman-teman, Volunteer kita lebih keren. jangan relawan ya, volunteer aja lebih Lebih agak keren. kekinian gitu ya, Bu ya. Kekinian, mungkin itu akan banyak nanti yang Iya. mau memperhatikan Soina. Tapi memang sedikit ya kendala kami untuk mensosialisasikan ini, karena memang masih banyak para keluarga ataupun orang tua apabila memiliki anak berkebutuhan khusus intelektual ini seperti aib bagi keluarga mereka. Benar. Padahal ini bukan aib, ini anak-anak surga. Jadi Allah menitipkan anak-anak seperti ini tentunya kepada orang-orang yang sudah siap dan mampu untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus intelektual ini. Maka dari itu kami Soina Provinsi Riau, ini mungkin tugasnya Bu Reni selaku Wakil Ketua 2 yang membidangi non olahraga, nanti akan membentuk Family Forum. Jadi tujuannya untuk mendata atlet, dan juga mungkin nanti bagaimana caranya. Jadi bukan mendata warga disabilitas intelektual. Jadi nanti bukan hanya saja atletnya atau warganya atau anaknya yang kita beri pemahaman, tetapi yang utama itu keluarganya dulu. Keluarganya harus bisa menerima. Apabila keluarga menerima, otomatis nanti semuanya itu akan berjalan mengalir seperti biasa, baru anaknya bisa kita bina. Benar. Tapi kalau anaknya dibina, orang tuanya, keluarganya tidak mendukung, itu mustahil kami bisa maksimal. Dan mendampingi juga ya, Bu ya. Kayak mengantar latihan. Iya. Yang penting semangat dari orang tuanya dulu ya, Bu ya. Baru Rasa kita bisa menerima. Jadi anak. menerima dulu bahwasanya mereka memiliki anak seperti ini. Ini harus mereka harus amanah, dan mereka jangan disembunyikan, tetapi ini dikedepankan bahwa dia bersosialisasi sehingga anak-anak ini dia udah terbiasa, udah mandiri, dia biasa untuk bicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama mereka. Nah, mungkin Dan selama itu bisa ini meningkatkan ininya, Bu. Memang Iya. itu tidak bisa naik, tapi meningkat apa namanya itu ya. Mungkin ada istilahnya. selama ini hanya di SLB ya, sekolah luar biasa. Jadi para orang tua keluarganya menitipkan kepada pendidikannya kepada SLB. Nah, kami berharap ya kalau seandainya memang ini bukan satu-satunya, mungkin SLB nanti yang tempat mereka setelah tamat dari SLB bisa saja nanti Soina tempat ada wadah, jadi Wadahnya. tempat komunitasnya. Benar. Seperti itu. Jadi mereka bisa menyalurkan bakatnya, menyanyi, menari atau drama. Yang mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi seperti ini bisa nanti dilihat oleh seluruh masyarakat Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini nanti dapat berkembang dan dapat diteruskan kepada orang tua atau keluarga yang memiliki anak disabilitas intelektual. Jangan disembunyikan, jangan diragukan. Benar. Mereka bawa mereka ke depan, kedepankan mereka, ajak mereka berinteraksi, bersosialisasi sama seperti keluarganya yang lain, adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Jangan yang dibedakan lain. ya, Bu, Jangan ya. dibedakan. Karena ini anak surga ini. Anak surga ya, Bu ya. Luar biasa yang mendapatkannya sebenarnya orang tuanya ya. Orang pilihan ya, Bu ya. Iya. Benar. Jadi nggak ada yang perlu disembunyikan. Iya. Ini bukan aib dan pastinya Iya. setiap anak punya cita-cita. Betul. Nah, jadi yang berkebutuhan khusus sama kita juga sama ya, Bu ya. Iya. Nah, itulah wadahnya Soina ini untuk mengembangkan Dan potensi. pasti ada potensi dimiliki Iya. masing-masing anak tadi, walaupun dia mungkin kemampuannya atau Agak IQ-nya lambat. agak lambat. benar-benar.
Oke. benar. Semoga yang menonton ini ada juga ya Bu ya yang sampai nih Amin. mungkin ada orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus juga dan Iya. oh ternyata udah ada di wadahnya gitu. Iya. Jadi mungkin langsung Ini ke luar Soina. biasa. Mm-mm. Jadi ada nih yang kemarin ini saya mungkin perlu juga sedikit cerita. Yang kemarin ikut ke Berlin itu anak kita dari Sungai Pagar ya Bu Reni. Sungai Pagar, Dari oke. Sungai Pagar yang di saat itu orang tuanya cerita di saat anaknya lahir itu kan normal seperti biasa, tapi setelah usia 2 tahun ya perkembangannya itu lambat sehingga ya anaknya ya maaf cakap itu dibully Oh, oleh oke. tetangga, oleh keluarga, oleh warga sehingga sangat sedih. Tetapi orang tuanya ini yakin ini adalah anak-anak titipan dari Allah. Jadi dididiknya dibawanya untuk bersosialisasi dan terbukti kemarin dapat meraih emas di Berlin, Jerman. Nah, disitulah baru dia bangga, Masyarakat baru dan melihat. Diakui ya Bu ya. dia bangga bahwasanya loh ini sekarang semua masyarakat tidak lagi mengucilkan mereka, keluarga mereka dan anak ini sendiri. Sekarang di setiap event anak ini diundang. Diundang. Kemarin 17 Agustus acara apa sempat itu berapa hari itu warga itu pada berdatangan. Oh iya Bu. Sampai syukuran ya Bu ya. Syukuran karena memang ini ya itu tadi anak surga. Jadi makanya kepada orang tua keluarga yang memiliki anak seperti ini, contoh ini mungkin nanti saya kepingin bawa keluarganya untuk podcast di sini. Oh, boleh. Jadi ini mungkin Boleh testimoni banget, ya. iya. Bisa yang anaknya tadi gimana dibully sampai sedih sampai apa. Awalnya nggak diterima di sekolah di sana sampai ke Pekanbaru diantar setiap hari di Oke. SLB ya Bu ya. Iya. Yang di Pekanbaru baru Iya, menerima. jadi Di sana inilah, ada. jadi ini yang motivasi seperti ini mungkin bisa nanti orang tuanya akan Iya, kita untuk memotivasi orang tua lainnya ya Bu ya yang mempunyai hal yang sama. Iya, jadi harus bisa berbesar hati, harus bisa menerima keadaan anak ini. Asal kita menerima, ya insya Allah gitu ya, Iya. walaupun dengan keterbatasan dia. Paling tidak dia bisa mandiri dan tidak terlalu menjadi beban keluarga. Benar. Bisa mengurus diri sendiri, bisa dia berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-temannya. Itu suatu hal yang luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Mungkin kadang kita udah mengedukasi orang tuanya tapi masyarakat sekitar yang Iya. susah ya untuk kita ini ya Bu ya. Tapi inilah Kita- program kita ya Bu Reni ya. Iya. Ini program kita dari Family Forum tujuannya seperti itu. Nanti Iya, mungkin Bu benar. Reni nanti akan menjelaskan Kita itu. juga akan Pemprov Sena Riau akan membentuk wadah bagi orang tua, relawan, itu namanya Forum Family dan Relawan Soina Riau. Oke. Nanti kegiatannya garis besarnya seperti apa Iya, tuh Bu? itu tadi mengumpulkan atau membuat melakukan pendataan Oke. anak-anak yang berada di kecamatan-kecamatan. Mungkin untuk awalnya di Pekanbaru kota dulu. Pekanbaru dulu ya Bu ya. Oke. Karena berawal seadanya nanti sudah Pekanbaru baru kita kembangkan untuk kabupaten kota. Oke. Jadi selain pendataan juga kita akan orang tuanya melakukan pendidikan atau memberikan pendidikan keterampilan dan pendidikan kemandirian bagi anak itu minimal dia bisa melakukan sendiri makan Keseharian ya. Keseharian ya Bu ya, lebih mandiri. Tidak diurus lagi Iya. oleh gitu. keluarga. Jadi terus yang ketiga baru bidang seni budaya tadi kita Oke. tampilkan potensi yang ada masing-masing anak. Oke. Berarti ada beberapa kegiatan yang dilakukan yang pastinya positif ya Bu ya bagi untuk anaknya sendiri maupun orang tua dan Iya. orang-orang sekitar juga. Iya. Oke. Nah, kita tahu juga nih Bu bahwa atlet Soina Riau sendiri beberapa bulan yang lalu mengikuti ajang Special Olympic World Summer Games 2023 di Berlin. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ini kan sebelumnya kita podcastnya tentang persiapannya ya Bu Iya, ya. kemarin Nah ini udah persiapan ya. selesai. Iya. Sebenarnya udah kepo apa aja tahapannya, terus Iya. prestasinya apa aja, boleh ceritain sedikit nggak sih Bu? Tahapannya seperti apa aja sih Bu di Berlin kemarin Bu? Iya, jadi kalau persiapan kemarin sudah kan Udah kita ya, podcast yang pertama ya. Benar-benar. Nah sekarang sudah hasilnya. Gitu kan. Ya memang ya alhamdulillah kita mengirim 2 atlet dan 1 pelatih. Kebetulan pelatih kita itu
dipilih oleh pusat, oleh nasional sebagai pelatih nasional. Karena memang luar biasa, sehingga atlet kita memang diminta untuk dipercaya untuk cabur senam gimnastik, yaitu Khairani dan Aziza itu turun di nomor nomor tali, hula hoop dan bola. Nah, jadi yang memperoleh medali emas itu adalah Aziza. Dan kedua-dua anak ini kita potensi untuk mendapatkan emas sebetulnya, tetapi memang kita tidak boleh membebani mereka. Pokoknya setelah mereka latihan, desentralisasi. Nah, sebelum ke Jerman, anak-anak ini desentralisasi di kita di Pekanbaru. Karena kebetulan saya juga ketua Persani senam gimnastik di Riau. Jadi yang untuk hall senam kita bisa pinjam peralatan, ya kita sharing gitu, ada yang jadi anak-anak kita tetap latihan. Memang curi start kemarin kita karena kita sudah ada gedung, ada peralatan, sarana prasarana, kenapa tidak anak kita latih terus itu hampir setiap hari. Nah, orang belum mulai, kita sudah mulai duluan ya, curi start ya. Jadi dengan video-video yang kita kirimkan ke pusat, dan juga dilihat dari anak kita ini waktu Pornas, Pesonas di Jawa Tengah memang memperoleh medali emas dan perak, unggul dia. Dan juga pelatih senam juga ini dinilai oleh nasional, oleh pusat, sehingga diminta sebagai pelatih nasional. Jadi makanya kemarin itu setelah desentralisasi di Pekanbaru, terus ada TC di Semarang lagi di Jawa Tengah. Jadi atlet kita mengirim 2 atlet dan 1 pelatih selama 1 bulan lebih di Semarang sebelum berangkat ke Berlin. 1 bulan ya, Bu? 1 bulan lebih. Jadi mereka meninggalkan rumah itu sudah hampir 2 bulan ya. Ini luar biasa karena anaknya sudah mandiri, itu udah dididik untuk mandiri. Nah, setelah di TC itu berangkatlah ke Berlin, ke Jerman. Saat itu kita memang kita landingnya itu di Wiesbaden. Di Wiesbaden selama 3 hari. Nah, di sini menampilkan seni dan budaya. Di Wiesbaden aja ya? Seni budaya. Setelah dari Wiesbaden baru ke Berlin baru 13 hari di Berlin. Disitulah kompetisi olahraganya, sehingga Aziza mendapatkan emas, atlet dari Riau, Aziza emas, dan Rani harapan 2. Jadi alhamdulillah gitu, dari 190 negara kita bisa memperoleh itu. Luar biasa. Luar biasa. Suatu prestasi yang luar biasa luar Bu. biasa. Kita juga melihat kondisi seperti itu mungkin bisa grogi juga. Tetapi anak-anak kita ini menampilkan kemampuan dia semaksimal mungkin. Nah, ini yang luar biasa anak-anak. Nah, kemarin itu yang kita ragukan saat itu adalah penyesuaian iklim. Nah, karena katanya musim panas, kegiatan musim panas, event 4 tahun sekali musim panas. Nah, di Berlin kalau 20 derajat itu udah panas karena mereka minus. Sehingga di situ ada kendala, anak-anak kita ada yang bibirnya agak kering pecah gitu ya. Pecah. Karena kan bagi kita udah dingin itu ya, mereka panas. Mereka bahkan dia biasa ya. Kalau kita udah pakai jaket, udah pakai jaket, udah kedinginan. Nah, mungkin itu aja sih kendala, tapi yang lainnya sampai dengan anak kita memperoleh medali emas dan harapan 2 itu sangat happy. Jadi itu udah biasa, tidak berarti apa-apa. Mereka juga tidak merasakan bahwasanya kering bibirnya karena memang sudah disiapkan, ada tim medisnya juga, itu diberi lip gloss dan lain sebagainya, vitamin-vitamin. Kalau anak-anak happy banget. Dan untuk Indonesia kita mentargetkan 9 emas, ternyata kita bisa 10 emas, lebih dari target. Luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2027 Indonesia sebagai tuan rumah World Summer Game. Bisa ya Bu ya. Indonesia ya Bu ya. Sedang diperjuangkan. Luar biasa. Sudah 2027. 2027 4 tahun. Mudah-mudahan kita sehat-sehat dan kita bisa menyaksikan langsung itu di Jakarta. Mudah-mudahan. Jadi itu sudah kemarin sempat juga karena saya pengurus pusat bersama-sama dengan Pak Menteri Olahraga, diskusi, dan juga dari NOC dan pengurus pusat itu bertiga
ketua umum, sekjen, dan saya selaku wakil ketua di pusat itu kita diskusi dengan SOI, dengan presiden manajernya Special Olympic Internasional dan juga dengan presiden Asia Pasifik di Pak Natali. Jadi ini memang sudah diskusi. Indonesia sedang mempersiapkan untuk sebagai tuan rumah dan informasinya menurut Pak Menteri itu sudah dilaporkan ke Pak Presiden. Udah sampai ya Bu jadi sampai. Tinggal kita biddingnya saja nanti dengan SOI-nya kapan gitu. Kalau nggak salah itu bulan-bulan November di tahun ini juga untuk kepastian bahwasanya memang kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemarin ada 2 pilihan, Indonesia dan Australia. Ada 2 ya. SOI memilih Indonesia. Karena memang Indonesia ketua umum yang belum. Jadi ketua umum yang sekarang ini sedang berupaya bagaimana menciptakan supaya anak-anak kita ini bukan anak-anak yang cacat, tetapi anak-anak ini yang bertalenta khusus, yang bisa dibuka seluas-luasnya untuk menggali potensi yang mereka miliki. Jadi anak-anak ini luar biasa apabila dari kita yang biasa memperlakukan anak yang luar biasa sama seperti biasa dan tidak ada sekat-sekat, ya insya Allah anak-anak ini dia akan sendirinya akan tidak ada gap lagi dan akan mengalir seperti biasa. Dengan sama kita. Dengan kita yang seperti biasa ya Bu ya. Tidak ada diskriminasi dan lain-lain ya Bu ya. Karena ya itu ya prestasi yang diraih aja ternyata melebihi target ya Bu ya. Dapat 10 ya Bu ya. Dapat 10 luar biasa. Peraknya juga, perunggunya juga. Dan ini ya alhamdulillah pemerintah kita khususnya Provinsi Riau, provinsi lain juga mungkin ya, tapi saya ininya fokus ke Provinsi Riau. Karena memang sangat diperhatikan. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Riau, terutama 3 tahun terakhir ini ya, luar biasa perhatiannya sehingga kita bisa membuat program, membuat kegiatan seperti ini. Kalau kita tidak di backup, baik itu dukungan finansial, moral, itu ya kita pengurus ini ya tidak bisa juga berbuat banyak. Tapi dengan perhatian pemerintah yang luar biasa, kita bisa membuat program-program untuk pembinaan terhadap anak-anak warga disabilitas intelektual di Provinsi Riau. Iya, pastinya nggak lepas dari dukungan-dukungan juga ya Bu ya, baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat sendiri ya Bu ya. Dukungan itu yang berarti gitu. Sinergi kita sama-sama ya Bu ya untuk Soina sendiri. Nah kalau di Berlin sendiri Bu, selain mungkin kegiatan ketika pertandingan, nah kalau di luar itu ada nggak sih Bu jalan-jalan kemana gitu? Refreshing ya. Refreshing. Saya rasa ini alhamdulillah juga kita disambut baik oleh Konjen West Baden dan di sana kita luar biasa sambutan pemerintah kita, perwakilan pemerintah kita di sana. Terus sesampainya di Berlin kita memang dijamu dan kita memang difasilitasi untuk jalan ke negara tetangga oleh oleh KBRI kita. Jadi memang luar biasa. Dan masyarakat yang ada di Jerman itu dari provinsi, dari Munchen, bahkan ada dari Swiss itu bergabung di Berlin untuk menyaksikan malam pembukaan World Summer Game di Berlin. Jadi mereka antusias, bahkan mereka menjadi supporter untuk anak-anak kita. Dan ada itu dari Amerika, dia mulai dari kita datang, dia menjadi relawan. Dia udah lama, udah puluhan tahun di sana di Amerika, anak cucunya sudah di sana, tapi dia khusus datang ke Berlin mendaftar sebagai volunteer dan dia mendampingi atlet kita, kontingen kita di situ. Itu luar biasa orang Indonesia. Jadi ternyata orang Indonesia itu kompak. Mudah-mudahan itu jangan hanya di luar saja kompak, di dalam juga kita harus kompak. Amin. Jadi memang luar biasa sambutannya. Jadi kita bisa menikmati
bisa jalan. Tapi kemarin itu karena di sana sedang perekonomiannya tidak kondusif, sehingga kita hanya bisa lihat-lihat saja. Bisa lihat saja. Tapi terlalu ini ya Bu ya, high price ya. Iya, tapi ya yang terjangkau aja oleh anak-anak. Euro kan mata uangnya euro. Jadi memang kalau kita mau sesuatu kepada atlet juga harus kita di kalkulator dulu. Jangan lihatnya satu. Iya, Ya, 1 euro berapa? 16.000 gitu kan. Baru enggak gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Inilah mungkin pengalaman yang berharga baik kami pengurus yang sempat hadir langsung di sana menyaksikan anak-anak kita kompetisi maupun hanya bisa lewat online di saat pertandingan. Kebetulan saya ikut ke sana khusus melihat mendampingi anak-anak kita dari Riau. Jadi kami video call. Video call. Video call. Jadi menyaksikan Pengurus juga ikut juga ya Bu ya? Iya, video call. Langsung. Jadi kita dua kali ya. Kita itu anak-anak kita final. Saat penampilan final itu kita pengurus itu semua nonton via online video ya? call online gitu. Jadi luar biasa. Anak-anak kita senang, pengurus senang. Mudah-mudahan dengan kita sebagai tuan rumah inilah kita diminta oleh pengurus pusat bahwasanya sentra untuk gimnastik itu adanya di Provinsi Riau. Makanya sekarang kita sedang menata ke kabupaten kota, desentralisasi, mencari, membina untuk menciptakan bibit-bibit senam gimnastik. Jadi nanti ada artistik dan ritmik. Ritmik. Sekarang sudah 6 provinsi. Ini dalam rangka HUT juga. Dalam rangka HUT kita turun ke daerah untuk membina atlet dan juga para pelatih. Oh, pelatih juga. Jadi kenapa kita seperti ini? Nanti ya kita ditunjuk juga sebagai tuan rumah TOT nasional, khusus cabur senam gimnastik. Itu kapan tuh Bu? September ini ya. Berarti udah mulai persiapan ya? Udah persiapan. Dari pengurus sendiri ya Bu ya? Sudah. Nanti 34 provinsi itu mungkin nanti akan hadir di Provinsi Riau dan kita harus menyiapkan karena kita tuan rumah, tentu kita harus yang terbaik ya kita tampilkan baik pelatih maupun atletnya. Pokoknya persiapannya harus yang mateng ya Bu ya. Terus ada satu lagi nih Mbak Yola. Setelah TOT kita diminta oleh Indonesia, oleh pusat mewakili Indonesia sebagai untuk cabur floorball. Sekarang anak-anak sedang latihan di bulan November, nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 7 November akan berangkat ke Shanghai, Cina. Wow. Ini anak-anak spesial ini udah melalang buana ya Bu ya. Yolan aja paling jauh ke Bangkinang. Ini udah ke Shanghai gitu ya. Ini sedang latihan juga. Mbak Yola gabung di Soina. Paling tidak nanti untuk public speaking ya. Boleh. Mengajarkan kepada anak-anak bagaimana berdialog yang baik. Boleh pakai orang dalam ya langsung. Berarti November ini ya Bu ya? November tanggal 1 sampai tanggal 7. Makanya kita ini sedang mempersiapkan mau lapor kepada gubernur, tapi kita belum sempat ketemu sama gubernur. Tapi kita mungkin melalui Dispora. Udah jalan ya Bu ya? Latihannya pas persiapannya udah jalan. Sempat ke ini. Jadi kita terus latihan itu terus, tapi by phone sudah, tapi secara laporan secara resmi itu belum, karena memang kesibukan dari pemerintah kita juga, Pak Gubernur, Pak Kadispora gitu kan. Banyak kegiatan lain juga Banyak kegiatan lain, tapi mereka mensupport itu apapun yang dilakukan oleh Soina, karena kita memang sudah diberi tanggung jawab untuk membina anak-anak ini. Benar, pastinya support sendiri ya Bu ya. Sama dengan yang tuh ajang ajang kreasi ini juga udah dari 3 bulan yang lalu dilatih. 3 bulan yang lalu ya Bu. Mulai dari awalnya itu kita dari sekolah-sekolah luar biasa, kita sampaikan undangan untuk akan ada drama musikal, mereka mengirimkan, kemudian diseleksi ya Bu. Ada tahapannya seleksi, dicoba dilatih, barulah setelah terkumpul baru diberikan latihan oleh bekerja sama dengan SMA 5. SMA 5 pelatih dari situ.
Oke, dari ber- Sanggar. Jadi olahraga dan olahraga semuanya udah ini ya Bu ya, Sudah saling jalan. jalan semua ya, gitu. serentak jalannya. Serentak. Yang olahraga sudah mempersiapkan untuk TOT dan floorballnya ke Mm-mm. Shanghai Cina. Yang non olahraganya Bu Reni bersama teman-teman bidang-bidang. Nah itu sudah Tinggal besok mempersiapkan. penampilannya. Insya Allah mohon Penampilan. doa, mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Semoga lancar ya Bu ya kegiatannya. Amin. Nah, kalau dari Bu Novilia sendiri kan melihat ya Bu ya berbagai macam peserta dari berbagai penjuru dunia ya Bu ya. Iya. Nah, potensi-potensi anak berkebutuhan khusus ini gimana sih Bu? Baik mungkin dari kita sendiri maupun dari orang luar sendiri Bu. Iya. Jadi kalau kita melihat umumnya yang gimnastik yang saya memang tidak lepas dari ini saya ke cabur yang lain itu apabila anak-anak kita ini udah selesai bertanding. Saya baru ke melihat tapi di lingkungan sana juga gitu kan. Nah, kalau untuk potensi saya rasa sama anak-anak ya, Bu, ini, ya? tapi tinggal bagaimana kita para pelatih dan pengurus ini untuk meningkatkan, untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi anak-anak kita ini. Nah, saya rasa ini sudah sama seluruh dunia. Terus kalau ada perubahan gerakan, kemarin kita ada para pelatih ini kan ada technical meeting, ada apa, diberi pemahaman bahwasanya ada gerakan gimnastik untuk anak kita ini mungkin akan lebih baik seperti ini. Jadi ada perubahan, ada penambahan khusus untuk senam ritmik. Nah, ini para pelatih lah yang kemarin ikut. Riau juga salah satunya, atletnya si Arni juga ikut. Jadi mereka nanti, mungkin si Arni nanti akan menjadi pembicara narasumber di saat TOT nasional nanti. Okay. Nah, kalau potensi seluruh dunia itu sama. Sama ya Bu ya? Sama. Jadi anak-anak ini berkesempatan dia untuk memperoleh medali, untuk memperoleh juara gitu, karena sama. Jadi kita saat itu kita bersampingan dengan Kanada, dengan Bulgaria, terus dengan Jerman sendiri. Nah, ini luar biasa. Saat di sana kita tidak seperti tidak seperti kita itu bersaing antara ini tidak. Ya? Jadi kita bersatu, bahkan saling tukar pikiran. Bahkan anak-anak kita itu termasuk kita bawa pin untuk menyatakan kita bersatu, kita sama. Nah, itu kita tukar pin. Baik itu para pengurus maupun para atletnya. Iya, sebagai kenang-kenangan juga sebagai ya. kenang-kenang. Disitulah kita mulai berinteraksi, kita diskusi, menanyakan bagaimana cara mereka. Terus kita juga seperti apa pembinaan itu mulai dari ternyata mereka banyak itu orang tua, pengurus yang hadir untuk menyaksikan. Oke, berarti bukan yang kompetisi yang ambisius. Ini ada ambisius untuk jadi itu ada ini ya? satu yang ini menyambung ambisius. Tidak ada sama sekali kita itu ambisius karena memang juara itu kita harapkan. Benar. Di dalam pertandingan tentu kita kepingin untuk menjadi pemenangnya. Tetapi juara itu bukanlah hal yang utama. Jadi anak-anak kita apabila dia sudah memperoleh medali emas di tingkat internasional, itu tidak disarankan lagi untuk mengikuti dengan nomor yang sama. Dia memberi kesempatan kepada rekannya, temannya yang lain untuk mencoba supaya bisa seperti dia memperoleh medali emas. Itu. Dia boleh ikut kompetisi di tingkat dunia itu dengan cabur ataupun nomor yang lain yang berbeda. Ini luar biasa. Jadi juara bukanlah yang utama, berani untuk mencoba itulah hal yang utama di Special Olympic. Juga bedanya adanya divisioning. Ya itu sebelum bertanding dikelompokkan dulu yang low dengan yang high, ada kriterianya ya Bu. Jadi yang low sesama low, yang high sesama high. Jadi tidak digabung yang low dengan high. Itu aja bedanya. Jadi divisioning itu pengelompokan kemampuan. Berarti pastinya ada divisioning ya Bu ya. Jadi nggak yang high ngelawan yang low gitu. Orang lain kan mau yang hebat sekali dengan yang benar-benar disatukan. Itu ciri khas Special Olympic Special Olympic. Jadi itu perbedaan antara Paralimpik dan Special Olympic. Kalau kita ada Special Olympic ada divisioning, kalau Paralimpik sama seperti prestasi yang biasa. Karena kalau Paralimpik IQ-nya dia biasa. Tapi kalau Special Olympic IQ-nya luar biasa. Luar biasa. Berarti yang penting
cara untuk mendapatkan juara itu ya bukan harus ambisius dan segala macam. Iya, Tapi sosialnya tinggi. Sosialnya. Jadi diberi kesempatan aja Ibu ya. Jadi ada tagline-nya Special Olympic itu, biarkan kami tidak menang Biarkan kami tidak menang biarkan kami mencoba. Gitu. Oke. Asalkan apabila kami tidak menang, beri kami kesempatan untuk mencoba. Jadi itu aja. Oke. Kita sudah berikan mereka kesempatan, ya udah gitu. Benar-benar. Makanya tadi yang udah menang bisa diceng lagi sama yang lain biar kedapatan Iya, semua ya Bu ya. iya. Sosialnya tinggi nih anak-anak kita. Lalu Luar yang biasa. atletik, jadi udah lari, udah di depan, ada temen yang jatuh, dia akan ke belakang lagi mundur menolong temannya, baru mulai lagi melanjutkan. Nah itu sebenarnya lagi. yang apa ya? Dia ada di ini lain. Iya benar-benar. Itulah luar biasanya anak-anak Luar biasa. spesial kita ini. Iya. Nah, karena memperingati HUT Soina sendiri ya Bu ya. Nah, apa sih target Soina tahun ini? Mungkin pertama kita ke Bu Reni dulu nih, di bidang non olahraga targetnya apa sih Bu untuk tahun ini? Ya, sebenarnya memang karena spesial Olimpik seperti yang disampaikan Ibu Ketua tadi, itu kan memang fokusnya olahraga. Nah, memang untuk non olahraga kita baru mulai. Jadi tentunya kami mengharapkan dengan adanya mulai ajang kreasi yang akan kita laksanakan besok, itu akan memunculkan lagi, atau nanti akan ada wadah seperti yang Family Forum yang akan kita lantik juga bersama Youth Club. Setelah terbentuk nanti di Provinsi Riau, tentunya akan di Pekanbaru dulu, baru kabupaten kota nanti juga akan bisa untuk melakukan hal yang sama. Oke. Tentunya dengan pendampingan dari provinsi, dari Provinsi. Pemprov. Oke. Nah, kalau target untuk di bidang olahraga sendiri Bu tahun ini bagaimana Bu? Iya, kalau target ini tentunya kita harus setinggi mungkin ya kalau target, tetapi itu bukan yang utama. Jadi anak-anak kita itu tetap kita bina, tetap kita latih, tapi mereka kita kasih semangat untuk mereka meraih juara. Nah, caranya seperti apa? Ya itu kita latih. Jadi secara terus-menerus, ya mudah-mudahan dengan adanya kita para pengurus, para pelatih, dan juga para nanti ada forum relawan, pemerintah memperhatikan, mungkin ini nanti akan menciptakan anak-anak kita ini lebih semangat lagi, dan mimpi-mimpi mereka itu bisa terwujud. Nah, kita tadi udah membahas banyak ya Bu ya mengenai HUT Soina sendiri dan juga prestasi kejuaraan atlet Soina itu seperti apa. Ternyata banyak ya Bu ya. Nah, terakhir mungkin harapan Ibu untuk Soina sendiri, kemudian para anak-anak di dalam Soina, pengurus, dan juga pemerintah Provinsi Riau. Iya, tentunya harapan kami, pemerintah memang sekarang kami alhamdulillah sudah diperhatikan, kalau bisa kan ditingkatkan lagi. Benar. Jadi karena memang ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Membina anak-anak disabilitas intelektual berbeda dengan disabilitas difabel yang lainnya, karena ini harus memiliki ekstra khusus, baik itu dari pendidikan, dari pembinaan mereka dari rumah, kemandirian dan lain sebagainya, itu perlu ekstra kesabaran. Jadi tenaga pendidiknya juga bagaimana menghadapi anak disabilitas intelektual, mereka sudah punya ini sendiri gitu, cara tersendiri untuk pendekatan terhadap anak-anak kita ini. Juga kepada pemerintah, tentunya kami berharap mohon kiranya anak-anak kami ini nanti ke depannya bisa masuk di PPLP ya Bu Reni ya. Selama ini kan memang belum, karena memang tenaga pendidiknya ini belum memadai, bukan hanya di Riau tetapi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita para pengurus pemerhati Soina ini memperjuangkan keberadaan anak-anak kita, ini nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Karena anak-anak kita ini, kami selaku pengurus relawan ini, ya kami hanya 4 tahun. Iya. Kalau dipercaya lagi kami bisa 4 tahun lagi. Nah ini yang mungkin perlu sama-sama. Jadi membina itu, kalau bisa harapan kami juga pengurus ke depan. Nanti saya ini saya hampir habis misalnya kan. Kalau bisa itu jangan dari nol lagi. Jadi dilanjutkan PR-PR yang belum sempat kami lakukan, silakan nanti. Karena apabila dari nol lagi programnya, ini tentu akan Benar ya Bu. lambat ya. Dan susah
kesinambungan juga dari yang pengurus sebelumnya sama yang baru gitu. Iya, itu harapannya dari seluruh lapisan masyarakat, dari berbagai keahlian. Mohon kiranya untuk mari kita sama-sama memperhatikan warga disabilitas intelektual, karena kami adalah mitra pemerintah. Karena kami menjalankan program-program ini tentunya membantu pemerintah. Benar. Karena anak-anak ini apabila tidak diperhatikan akan menjadi beban keluarga dan otomatis menjadi beban negeri dan negara. Jadi sangat sayang kalau memang ini tidak sama-sama kita perhatikan. Nah, kalau harapan dari Ibu Reni sendiri, Bu, apa nih, Bu? Jadi memang untuk melakukan pembinaan kepada disabilitas intelektual ini tidak mudah. Sangat diperlukan tadi ekstra kesabaran, keikhlasan terutama. Mudah-mudahan yakinlah apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar itu akan nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik tentunya dari Allah yang akan menampilkan, memunculkan bakat-bakat tadi ya, itu salah satunya. Kemudian mungkin juga mendapatkan juara atau apa seperti yang tentunya kita Prestasi lainnya ya, Bu, ya? ada prestasi lah ke depannya, tapi tentunya dibutuhkan tidak mudah, tidak semudah melihat telapak tangan, kesabaran dan keikhlasan ya, Bu. Iya, iya. Betul. Berarti bersama-sama ya, Bu, ya, Iya, kita bekerja membangun sama. Soina ini dan pastinya melahirkan kembali atlet-atlet yang berprestasi pasti. Pastinya dengan sekolah-sekolah juga Bu SLB ya. Iya, itu Dengan mitra kita. masyarakat. Iya, mitra Kami SLB. tidak akan sanggup tanpa ada bantuan dari SLB, dari masyarakat juga, dari yang lain-lain. Semua dari berbagai sudut keahlian. Keahlian. Iya. Benar. Kominfo juga untuk Kominfo. Iya, ini terima kasih nih kepada Benar. Kominfo sering-sering undang kami. Siap. Semoga ini menjadi ajang sosialisasi kami tentang keberadaan Soina dan siapa itu Soina. Jangan sampai nanti salah sebut kan. Semoga Inanya Kominfo itu Indonesia. provinsi. Sonia. Sonia. Kadang salah sebut juga ya, Bu. Soina, jangan Soima ya, Bu. Jangan ya. Baik, mungkin dari Diskominfo sendiri semoga bisa terus membantu ya, Bu, ya, Iya. mensosialisasikan Soina sendiri dan mungkin ya dengan bentuk inilah kami bisa membantu ya, Bu, ya. Iya. Kalau misalnya ada informasi lainnya nanti boleh disampaikan juga ya dari Ibu Novilia sendiri, Iya. menyampaikan ke kami. Nah, mungkin ada yang bisa kami bantu juga, pastinya dibantu semampunya. Iya, makasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hajah Novilia SE selaku Ketua Pemprov Soina Riau dan juga Ibu Hajah Tengku Reni Asmahrani selaku Wakil Ketua 2 yang membidangi non olahraga. Makasih banyak Ibu-ibu. Iya, sama-sama. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan dapat menjadi informasi baru, ilmu dan juga wawasan baru nih untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Baiklah, jangan lupa terus saksikan talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.